Halo semua, ketemu lagi dengan aku Ananda Deviana. Oke, kembali bertemu dengan aku di segmen celoteh buku. Dan buku apa yang akan aku review kali ini? Jadi aku akan nge-review buku salah satu penulis yang ngebuat aku coba untuk belajar hal baru, yaitu Mindful, Sadar Kini dan di Sini. Dan buku yang akan aku review kali ini berhubungan dengan cinta, ya. Uh, Judulnya Taram, Mengheningkan Cinta, karya Mas Aji Santoso Putro. Katanya, sebenar-benarnya cinta hanya terasa ketika kita hening tanpa suara. Ya, aku penasaran maksudnya hening tanpa suara itu kayak gimana gitu kan, karena aku tipikal orang yang suka bersuara ketika cinta, maksudnya suka mengungkapkan. Ya, aku jadi penasaran. Dan di buku ini sinopsisnya, perkenalkan, namaku Sunyi, teman-teman menganggapku pendiam. Mungkin karena ketika tak larut dalam ramai, aku bisa bertemu dan mengenal diriku sendiri. Ya, dari situ kayak aku mencoba untuk untuk mencari tahu siapa diri kita, mungkin harus hening benar gitu. Lanjut, di sinopsisnya, berbicara dengan sunyi kerap menjadi kebiasaanku. Tak hanya ketika aku tiba-tiba merasa sedih, ingin menangis, merasa kesepian, atau tiba-tiba ingin marah. Aku juga berbicara kepadanya ketika aku punya segudang pertanyaan. Apakah yang sebaiknya aku lakukan saat perasaan itu datang? Mengapa ketika aku berusaha tak memikirkannya, bahkan menganggapnya sebagai hal yang remeh, perasaan itu malah menguat dan kian mengganggu? Di sini aku berusaha menuliskan semua perbincanganku bersama Sunyi. Perbincangan yang menjawab banyak pertanyaan. Karena bersama Sunyi, aku merasa lebih nyaman dengan pola pikir penerimaan pada saat ini. Ya, here and now. Tidak terlalu menyesal akan masa lalu yang selalu tidak memberi kabar baru. Tidak begitu bergelisah akan masa depan yang selalu menawarkan ketidakpastian. Mengalir saja bersama cinta. Ya, jadi bukan belakangan juga sih, aku memang tipikal orang yang agak pencemas, panikan, gelisah, overthinking gitu ya. Dan sepertinya aku membutuhkan sesuatu untuk mereduksi kecemasanku ini. Selain bercerita dengan teman-temanku, ada Ansel, Kania, ya semua teman-teman yang sering aku curhatin. Dan ketika membaca buku ini, aku punya pengalaman baru, pemahaman baru tentang cinta. Bahwa ternyata ketika baca buku ini kayak, ternyata cinta itu bukan cuma tentang senang doang ya. Buat aku yang baru mengalami cinta, bukan mengalami cinta sih, kayak baru pada fase kenal, dekat, menjalin hubungan dengan serius sampai berbulan-bulan dan semoga selamanya, kayak kadang membuatku berpikir, oh iya ya gitu. Jadi aku harus bergelut dengan pemikiranku yang tadinya cinta itu menyenangkan. Dan di buku ini mengatakan bahwa cinta itu bukan hanya tentang yang menyenangkan saja, tapi ada juga duka di dalamnya. Terus tentang kegelisahan yang seringkali aku rasakan itu karena aku nggak benar-benar menikmati masa kini di sini. Jadi aku terlalu mencemaskan apa yang akan datang gitu, atau aku masih aja terbebani dengan apa yang telah terlewati. Ya, jadi kayak di buku ini mengajarkan tentang bagaimana mengobati luka batin yang telah lalu, bagaimana kita berdamai dengan kegelisahan, bagaimana kita berdamai dengan patah hati, dengan mantan, terus merawat perasaan cinta dengan pasangan yang sekarang, terus latihan menerima diri. Di sini juga ada latihan self acceptance-nya. Terus yang bikin menariknya di sini itu ada
Ya, jadi bentuknya kayak gini. Aku suka banget sama kutipan-kutipan yang ada di sini. Jadi kayak ini lembar hitam dan difokuskan oleh kutipan-kutipan yang itu menenangkan, dan aku mencatatnya. Dan ya, aku di situ tuh aku biasanya nulis ulang, dan biar nanti tuh aku bisa baca. Oh my god, hari ini panas banget, muka aku udah berkeringat. Dan ya, kayak kutipan yang aku suka, tak perlu berlebihan berupaya memastikan dalam hidup ini semuanya bisa kita pastikan. Jadi kayak aku orang yang pengen banget memastikan semua itu baik-baik saja, semua itu berada dalam koridor apa yang aku inginkan, apa yang aku harapkan. Dan itu yang kadang kerap membuat aku nggak bisa menikmati apa yang lagi aku jalanin, membuat aku takut, cemas, melangkah, dan khawatir aja bawahnya. Dan lewat buku ini aku akan coba untuk belajar lebih menenangkan diri, lebih berserah diri, lebih sadar utuh di sini dan kini. Buku ini aku rekomendasiin banget buat kalian yang juga pengen belajar untuk mindfulness, berdamai dengan luka batin, memiliki persepsi baru mengenai cinta, patah hati, atau berdamai dengan luka di masa lalu. Dan ya, agar kita tuh lebih bisa menikmati hidup. Ya, semoga karena aku juga masih survive banget, aku masih membutuhkan orang-orang di sekitar aku untuk membantu aku survive. Selain aku baca, aku juga biasanya bercerita atau nulis di diary. Jadi ada banyak hal yang mungkin nanti kalian juga bisa gunakan untuk berdamai dengan diri sendiri. Oke, sekian review dari aku. Thank you for watching my video. See you in my next video. Bye bye.